Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Danis Aramula Rafe dari kelas 3C Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sangat menarik, yaitu pertumbuhan ekonomi menurut perspektif Islam. Ekonomi menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa. Banyak negara berupaya keras mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai indikator kemakmuran. Namun, tahukah kita bahwa dalam Islam, konsep pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan angka dan materi, tetapi juga dari nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, serta keberkahan rezeki. Oke teman-teman, kita simak ke materi hari ini. Let's go! Dalam pandangan ekonomi konvensional, pertumbuhan berarti meningkatnya produksi barang dan jasa, serta naiknya pendapatan nasional. Namun, Islam memandang pertumbuhan ekonomi jauh lebih luas dari sekedar angka. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam adalah peningkatan kesejahteraan manusia secara adil, halal, dan berkelanjutan, agar setiap orang dapat hidup layak tanpa meninggalkan nilai spiritual. Tujuan utamanya bukan hanya mengejar keuntungan, tapi mewujudkan kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Pertumbuhan ekonomi Islam berdiri di atas 4 prinsip utama. Yang pertama, tauhid, bahwa segala harta adalah milik Allah dan manusia hanyalah pengelola di bumi. Kedua, keadilan, agar tidak ada pihak yang tertindas dalam setiap kegiatan ekonomi. Ketiga, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dan keempat, tanggung jawab moral, karena setiap aktivitas ekonomi adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga menolak praktik yang merusak tatanan ekonomi seperti riba, korupsi, penimbunan harta, dan perjudian. Sebab semua itu hanya memperkaya segelintir orang dan menciptakan ketimpangan sosial. Pertumbuhan ekonomi Islam justru menekankan kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang adil, Islam memiliki berbagai instrumen yang menumbuhkan ekonomi umat. Zakat, infak, dan sedekah menjadi sarana pemerataan kekayaan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat solidaritas sosial. Kemudian ada wakaf produktif yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil. Semua ini membantu perekonomian masyarakat dari akar rumput. Selain itu, sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menggantikan sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Dengan prinsip ini, kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha kecil menjadi lebih adil dan saling menguntungkan. Dengan demikian, ekonomi Islam tumbuh secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, membawa manfaat bagi semua, bukan hanya segelintir orang. Pertumbuhan ekonomi yang Islami memiliki ciri khas tersendiri. Ia berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan hanya pada keuntungan pribadi. Ia juga mengandung nilai etika, moral, dan akhlak, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi Islam juga memperhatikan kelestarian lingkungan, karena manusia adalah khalifah di bumi yang harus menjaga ciptaan Allah. Dengan begitu, pertumbuhan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga menjaga keseimbangan alam. Tujuan akhirnya adalah tercapainya falah, yaitu kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Islam menginginkan pertumbuhan ekonomi yang membawa keberkahan, bukan sekedar kemewahan sementara. Nah, jadi kesimpulannya, ekonomi Islam menolak sistem yang merugikan seperti riba dan penimbunan harta, serta menekankan pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif sebagai sarana pemerataan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan penuh keberkahan. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang berkontribusi dalam membangun ekonomi umat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.